Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wallahu ta'ala wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Sadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini adalah jadwal saya terakhir di bulan Ramadan ini di Masjid Al-Ikhlas. Catatan selama Ramadan di Masjid Al-Ikhlas ini, bahwa masjid ini adalah masjid dengan rekor terbanyak tanda tangan anak-anak. Ya. Malam pertama itu hampir 1 jam tanda tangan ini. Kalau di masjid-masjid yang lain itu tidak sebanyak ini, dan kita berharap apa yang ada ini menjadikan harapan bagi kita tumbuhnya generasi yang Islami di komplek kita, sehingga Allah dengan janjinya menyampaikan bahwa ahlul qura amanu wa taqaw la fatanna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya suatu negeri, ya, penduduknya itu beriman dan bertakwa, dan pastilah Allah akan bukakan keberkahan, ya, di negeri itu. Ya, keberkahan itu datang dari langit dan dibukakan juga dari dalam bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi kita akan merayakan hari raya Idul Fitri. Maka ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan untuk meluruskan apa yang terjadi atau mungkin kekeliruan yang ada di sekitar kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika malam Idul Fitri, setelah kita selesai melaksanakan puasa Ramadan, maka Allah menyampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan puasa itu, wa litukabbirullaha, dan hendaklah kalian bertakbir ala ma hadakum, atas apa yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan ketika hari raya Idul Fitri, setelah kita berbuka puasa di hari yang terakhir, setelah kita melaksanakan sholat maghrib sampai khotib turun dari mimbar di pagi harinya, maka kita dianjurkan lisan kita untuk selalu mengumandangkan takbir sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang telah diberikan Allah. Maka takbir itu bertanda semuanya itu kecil kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fenomena yang ada, saya perhatikan di masjid-masjid, mengumandangkan takbirnya itu perlu ada yang diluruskan, terutama di kalimat terakhir di takbir itu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di kalimat terakhir ini berbagai macam variasi. Ada walillah ilham, ada walillah ilham dipanjangkan hanya, ya. Jadi kita dengarkan Allah SWT. Lalu bagaimana sih yang sebenarnya kalimat walillah ilham itu? Walillah ilham itu kalau kita lihat tulisan Arabnya adalah huruf wa, kemudian huruf lafzul jalalah yaitu lillah. Dan mungkin pernah baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, lillah. Kemudian yang terakhir kata itu adalah alhamdu. Walillahi alhamdu kalau kita putuskan. Ya, kalau kita putus-putus kalimatnya. Walillahi alhamdu, dan bagi Allah lah segala puji. Maka ketika kita mengumandangkan takbir itu, dimuliakan oleh Allah SWT, huruf mim di alhamdu itu disukunkan, kemudian huruf dal yang di akhir itu juga disukunkan. Maka ketika huruf dal itu disukunkan, dia menjadi qalqalah atau memantul. Allahu Akbar walillahil hamd. Hamd. Jadi huruf mimnya dia sukun dan huruf dalnya juga sukun, dan huruf dalnya itu dikolkolahkan. Jadi bukan walillahil hamd kan? Apalagi huruf H-nya dipanjangkan walillahil hamd, itu akan merubah makna dari takbir tersebut. Jadi dari kalimat yang ada, maka cara membacanya di akhir takbir itu walillahil hamd, walillahil hamd. Nah, jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengumandangkan takbir, diperhatikan kalimat itu, karena kita memuji Allah, ya, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita salah mengucap makhrajnya, panjang pendeknya, maka akan merubah arti. Allahu Akbar walillahil hamd. Bisa dilatih dari sekarang. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagi kita semuanya, ketika mungkin ya nanti akan bertebaran itu di WA grup, kemudian mungkin secara japri, atau mungkin ketemu kawan dengan berjabat tangan, ungkapan yang sering disampaikan ketika hari raya Idul Fitri itu adalah minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau Bapak Ibu cari dasarnya di hadis-hadis Rasulullah, ternyata memang tidak diketemukan kalimat ini. Konon kabarnya ini karya dari pemimpin bangsa kita, ya, ini made in Indonesia, bahwa ungkapan ini minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Dari hari raya ini, kemudian dari hari kemenangan ini, mohon maaf lahir dan batin. Apakah berdosa mengucapkan itu? Tidak ada larangannya mengucapkan hal-hal tentang kebaikan ini. Akan tetapi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bersandar kepada Rasulullah, maka Rasulullah pun pernah mengajarkan doa ketika kita berhari raya Idul Fitri. Apa doanya? Taqabbalallahu minna wa minkum.
siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minna wa minkum. Berdoa semoga Allah mengabulkan ibadah yang kita lakukan, ibadah kami dan ibadahmu yang dilakukan. Siyamana wa siyamakum, yaitu puasa kita dan puasa kalian, atau puasa kami dan puasa kalian. Maka setelah melaksanakan ibadah puasa, setelah keluar dari Ramadan ini, doa yang dipanjatkan kullu amin wa antum bi khairin, dan setiap waktu amin, panjang tahun kita selalu mendapatkan kebaikan, atau kita selalu terjaga untuk melaksanakan kebaikan. Kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Maka ketika ada ungkapan itu sebagai doa kepada kita semuanya, jawabnya taqabbal ya karim. Ya Allah, ya karim, kabulkanlah segala apa yang didoakan tersebut. Yang ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minal aidin wal faidin itu made in Indonesia. Ya, kalau yang doa ini adalah doa yang silakan masih ada waktu kita untuk menghafalnya, kemudian pelajari maknanya. Itu syarat mengandung doa bahwa sesungguhnya setelah Ramadan ini maka tidak bubar begitu saja ibadah yang pernah kita lakukan, maka bisa kita jaga sebaik-baiknya. Bahkan dalam doa ini, semoga sepanjang tahun sebelum datangnya Ramadan di tahun depan, kita tetap bisa untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan yang telah kita jaga di Ramadan ini. Baik, kita akan laksanakan. Mari kita ikuti bersama yang mungkin mohon maafnya belum hafal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khairin. Hafal? Ya, mudah-mudahan kalau belum hafal nanti dicari di deskripsi. Insyaallah kita beralih kepada yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan ketika menyampaikan tausiah atau ketika memimpin sholat tarawih, ya, karena kita semuanya penuh dengan keterbatasan, ya, manusia syarat dengan keterbatasan. Dan semoga kita semuanya selalu mendapatkan kebaikan di tahun ini, dan insya Allah kita semuanya keluar sebagai pemenang dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.